Saya Aurelia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang pembuatan basis data di SQL Server. Untuk langkah yang pertama yaitu buka SQL Server 2012. Langkah awalnya, setelah dibuka akan muncul form connect to server. Untuk server non default, nama PC Anda pada umumnya. Untuk authentication, apabila pertama kali pilih Windows Authentication, kemudian pilih connect. Setelah itu, kita akan membuat basis data atau database baru. Caranya, klik kanan folder database, kemudian pilih new database. Akan muncul seperti ini, kemudian database name-nya kita isi dengan presto underscore 2304. Kemudian pilih OK. Maka akan muncul di sini presto 2304. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menambahkan tabel. Untuk menambahkan tabel, kita akan memanfaatkan fitur database diagram. Sebelumnya, kita harus mengizinkan desainer untuk merubah tabel dengan masuk ke menu Tools Option. Kemudian desainer. Tekan untuk prevent saving change ini ada checklistnya. Kemudian OK. Selanjutnya, pilih resto. Klik kanan pada database diagram. New database diagram. Yang muncul seperti ini. Kita pilih yes. Dan akan muncul jendela kotak dialog table seperti ini. Kita pilih close saja. Langkah selanjutnya, klik kanan pada area kerja diagram dan pilih new table. Di sini kita klik kanan new table. Kemudian di sini diisi TPL menu. Oke. Muncul seperti ini. Kita isi kolomnya dengan ID menu, nama menu, harga menu, deskripsi menu, dan ID kategori. Itu datanya, integer, menu, itu datanya, dari 50, menu, datanya float, deskripsi, datanya flowchart 50, ID kategori, datanya integer. Selanjutnya kita akan men-set ID menu sebagai primary key pada tabel tersebut. Pastikan checkbox allow use tidak tercentang. Di kanan, ini set primary key. Selanjutnya, simpan diagram dan menekan tombol save diagram dan beri nama diagram. Save. Diagram desktop. Kemudian lanjutkan dari yang sama. Kita akan membuat tabel lagi. Tabel selanjutnya, TPL kategori.
ID kategori, datanya, integer, nama kategori, data flowchart, deskripsi kategori, datanya flowchart max, kemudian seperti tadi set community lagi, lalu selanjutnya TPO, nah, titik terbaiknya juga peminat hanya itu orang tidak integer angkanya jadi satu lagi dengan nama TPL barang namanya ID koran dan koran biasa saya berikan setelah jadi seperti ini kemudian kita akan save semuanya yes kita cek dulu apakah sudah tersimpan dan semuanya akan tersimpan di sini setelah semua tabelnya sudah dibikin selanjutnya kita akan membuat relasi antara ID kategori di TPL kategori dengan ID kategori di TPL menu. Kita pilih OK saja. Kemudian relasi antara ID peran dengan ID peran di TPL pengguna. Selanjutnya kita save kembali. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat auto increment pada primary key table. Caranya yaitu klik kanan pada table, kemudian ke table menu dulu ya, klik kanan, desain, ini ID menu, ke kolom properties, pilih identify specification, kemudian pilih is identity, pilih yes. Identity yes.
Identity specification is identity. Yes, yes, yes. Kemudian kita yang kategori desain. Selanjutnya yang pengguna identity desain. Ya. Langkah selanjutnya kita membuka aplikasi Microsoft Visual Studio 2012 dan pilih file, new file, new project. Ini Windows Form Application, namanya install. Itu 04. Setelah seperti ini, kita rubah size-nya dulu jadi 650 dan 110. Setelah itu, tambahkan group box 1 di bagian atas pada form dengan cara memilih komponen group box pada toolbox, kemudian menariknya ke form 1 untuk menampung komponen pencarian. Selanjutnya, ubah nama group box 1 pada properti bagian teks menjadi pencarian. Kemudian, langkah selanjutnya, tambahkan text box pada group box pencarian. Ubah properties name text box 1 menjadi txt cari. Name text box. Selanjutnya, tambahkan data grid view pada form.
Setelah ditambahkan pada data grid view text, singkirkan semua cek pada checkbox. Selanjutnya adalah menambahkan 4 buah button pada group box perintah dan ubah name masing-masing button menjadi btn tambah, btn ubah, btn hapus, dan btn batal. Sebelum itu kita rapihkan dulu. Kita rapihkan semuanya terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah rapi, kemudian kita ubah name dari masing-masing buttonnya. Untuk button yang pertama, kita rubah menjadi btn tambah. Button yang kedua, kita rubah menjadi btn ubah. Button yang ketiga, btn hapus. Button yang keempat, batal. Selanjutnya, ubah teks menjadi tambah, ubah, hapus, dan batal. Ini dirubah menjadi tambah. Kemudian ubah. Hapus. Batal. Langkah selanjutnya, kita ubah warna untuk button tambah menjadi hijau muda.
Pattern ubah menjadi kuning muda. Hapus berubah menjadi merah muda. Kemudian untuk yang fatal tidak usah dirubah. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat user control sebagai resable Windows Form. User control adalah form yang bisa digunakan oleh beberapa form lainnya. Pada bagian ini, user control akan digunakan untuk membantu mengelola data menu. Proses penambahan user control adalah klik project, kemudian add new item, user control, kemudian kita beri nama UC menu. Kemudian add. Pada bagian Solution Explorer akan bertambah user control ini. Pada form user control, UC menu, ubah ukuran atau size menjadi 440 kali 310. Berubah size-nya. Selanjutnya, tambahkan 4 buah label dan lakukan rename. Kita tambahkan label dulu. Empat. Kemudian rename label 1. Nama. Label 2 menjadi harga. Label 3 deskripsi. Label 4 menjadi kategori.
Selanjutnya, tambahkan 3 buah text box dan 1 buah combo box pada user control tersebut, dan ubah nama dari text box menjadi txt nama, txt harga, txt deskripsi, dan cmb kategori. Combo box. Selanjutnya, kita akan rename dari masing-masing text box ini. Yang pertama, ini diubah menjadi teks nama. Yang kedua, teks harga. Kemudian, teks deskripsi. Untuk yang ini, berubah menjadi cmb kategori. Dan kita beri warna. Langkah selanjutnya, dengan cara klik project, add new item, data, dataset, lalu kita beri nama, PS Resto, kemudian add. Maka dataset akan tampil di sini. Dataset saat ini masih kosong. Untuk menghubungkannya dengan basis data di SQL Server, pilih tab Server Explorer. Selanjutnya, klik kanan Data Connection, Add Connection,
Kemudian setelah muncul jendela ini, kita isi server name-nya sesuai dengan nama server dari MS SQL server kita. Right. Apabila SQL server kita tidak menggunakan password, maka pilih Use Windows Authentication. Kemudian akan muncul nih. Kemudian kita pilih Restore 2304. Lalu klik OK. Maka akan secara otomatis di server Explorer akan muncul server dan database yang kita pilih tadi. Selanjutnya kita akan drag ke 4 tabel pada server Explorer ke area kosong dari dataset DS Resto. Kita drag ini. Kita akan melanjutkan untuk materi pada pertemuan ketiga, yaitu setelah semua dibuat, klik kanan nama solution, kemudian add folder. Kita akan membuat 3 folder, yaitu yang pertama entity, dan yang ketiga dari selanjutnya kita akan menempatkan file kita yang kita buat ke dalam masing-masing folder yang sesuai. Lalu kita akan menempatkan form1.cs dan UC menu. Kemudian UC menu selanjutnya kita akan membuat entity untuk caranya. Klik kanan pada folder entity, add cache, plus beri nama UCS.
Dan sekarang kita akan membuat entitas untuk menu. Tampilan dari kelas menu yaitu seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kode. Bentar, di sini kita skip dulu ya biar. Kemudian kita masukkan kode seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kode. Skip ya. Untuk codingan di kelas kategori seperti ini, bisa kita lihat perbedaannya ya. Untuk yang kelas menu, string nama deskripsi, tabel harga, INT kategori. Dan kalau yang di kategori itu ada string nama dan deskripsi aja. Untuk selanjutnya, kita akan membuat kontrol untuk menu. Caranya adalah klik kanan pada folder kontrol, kemudian pilih add class, kemudian kita akan membuat nama menu kontrol. Ini kita buka DS Resto, kemudian klik kanan pilih get data yang ada di tabel menu, kemudian akan keluar jendela seperti ini. Pilih configure. Setelah menu seperti ini, pilih query pool untuk mengubah query yang ada agar menampilkan kolom nama kategori. Setelah muncul seperti ini, kita akan menampilkan data nama kategori dari tabel kategori. Maka klik kanan pada area kosong di sebelah tabel menu, pilih add tabel. Setelah keluar jendela seperti ini, pilih tabel kategori. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan untuk setiap kolom yang ada di tabel query box, untuk artinya kolom tersebut ditampilkan. Karena kita akan menampilkan data nama kategori dari tabel kategori, maka cek untuk kolom kategori. Cek kolom kategori dan uncek kolom ID kategori dari TPL menu. Hingga akan muncul ini. Ntar kita cek dulu ya. Cek sampel. Untuk mengecek hasil query, klik execute query. Untuk mengeceknya kita klik execute query. Nah, seperti ini, maka oke. Selanjutnya kita akan kembali ke jendela table adapter configuration wizard dengan klik next. Selanjutnya klik finish. Maka metode fill get data sudah terupdate. Selanjutnya
Kita buka menu kontrol dan kita akan di sini using solutionnya kita yaitu selanjutnya kita perlu membuat objek dari tabel menu tabel adapter agar bisa memanggil metode di dalamnya. Di sini. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi dengan nama show menu yang akan mereturnkan data table dengan memanggil metode getData dari tabel adapter tm. Ketiganya benar, nggak ada yang error. Langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil fungsi yang sudah kita buat di menu kontrol ke form 1CS yang sudah kita buat. Langkahnya yaitu buka form 1CS, dan cara double klik pada 1CS, review design, review code. Muncul seperti ini. Mari kita cek sebelumnya sudah. Kita menggunakan fungsi show menu yang berada di kelas menu kontrol CS pada folder kontrol, maka kita harus menginput folder kontrol kepada kode form 1 CS. Selanjutnya, kita akan membuat objek dari menu kontrol agar bisa menggunakan fungsi show di kelas tersebut. Dan kode ini adalah objek yang bisa memanggil di kelas menu kontrol. Jadi, yang memiliki ini akan memanggil ini. Setelah ini,
Selanjutnya adalah bagaimana memanggil prosedur ini agar saat form di-compile maka data grid akan menampilkan data. Caranya adalah dengan memanggil prosedur tersebut pada saat form 1 di-load atau ditampilkan. Bagaimana cara meletakkan action di event load? Yaitu caranya pastikan form 1 terpilih. Langkah selanjutnya adalah klik icon gambar petir. Kemudian cari event load dari list tersebut. Setelah didapatkan, double klik pada event tersebut. Kemudian maka di kode view form lalu CSS akan bertambah event load form 1. Selanjutnya kita memanggil prosedur set data grid view pada event form 1 load tersebut. Parameter dari prosedur tersebut adalah nama data grid view dari form 1 yaitu data grid view 1. Dan ketik set data grid view dalam kurung is data grid view 1 data grid view 1. Apabila sudah mengisi data di basis data kita, maka saat kita compile maka form 1 akan menampilkan data seperti ini. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita compile. Jika kita sudah memasukkan database di SQL Server, akan muncul data ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan server berdasarkan perubahan di text box dan menampilkannya di data grid view. Caranya, klik kanan pada TBL menu, table adapter, dan pilih add query. Setelah itu akan keluar jendela seperti ini. Pastikan use SQL statement yang terpilih, kemudian pilih next. Setelah seperti ini, pastikan select itu yang terpilih, kemudian next. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya akan muncul jendela spesifik SQL select statement. Kita pilih query builder. Maka akan muncul jendela query builder sebagai berikut. Kita akan mengimplementasikan fungsi sort, maka kita harus memodifikasi query tersebut. Kita akan membuat pencarian yang berdasarkan pada 5 kriteria pencarian, yaitu ID menu, nama menu, harga menu, deskripsi menu, dan nama kategori. Alurnya adalah setiap kita mengetikkan karakter di teks pencarian, maka data grid view akan menampilkan data yang mengandung karakter yang kita ketikkan, baik berdasarkan semua kriteria pencarian tersebut. Baik, selanjutnya di kolom ID menu baik, mohon maaf tadi kesalahan. Kita harus memasukkan di kolom nama menu yang sudah kita ketik, kita tinggal di copy aja ini seperti ini. Terus selanjutnya di deskripsi menu di OR juga sama yang kita sudah ketik. Selanjutnya
Baik, selanjutnya di nama kategori sama kita tambahkan dengan ini like persentase plus add keyword plus persentase. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian klik OK. Kita lihat query-nya dulu ya. Isinya seperti ini. Menambahkan 2 kolom lagi. Kemudian kita klik OK. Kemudian pilih next. Pastikan yang terpilih itu adalah yang return data tabel saja. Jadi ini kita hilangkan. Kemudian klik finish. Tuh, kok. Nah, muncul di sini. Selanjutnya, kita buka file menu Ctrl CS. Akan keluar tampilan seperti ini. Karena kita menampilkan hasil pencarian di data grid view, maka kita akan membuat fungsi sejenis dengan fungsi show menu yang mengembalikan nilai berupa data table. Bedanya, fungsi tersebut memiliki parameter berupa keyword pencarian. Fungsi tersebut akan memanggil metode get data by dari tbl menu table adapter. Kemudian, kita masukkan kode. Kita masukkan kode di sini. Di sini kita tambahkan keyword. Hmm? Oh iya, ini string keyword. Sini kita main lagi data by. Nah, setelah semuanya udah benar, selanjutnya kita akan memanggil fungsi di atas pada form 1 CS untuk mengimplementasikan pencarian. Sekarang kita akan masuk ke form CS. Kita akan mengimplementasikan pencarian pada form ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, skenario pencarian dimulai dengan mengetikkan keyword pada teks pencarian, maka secara otomatis data akan ditampilkan di data grid view. Kemudian langkah selanjutnya, kita klik kanan, pilih properties, text change, dipilih, kemudian di form 1 akan otomatis menambahkan sebuah baris code yang seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan coding di bawah ini. Ketika kita menambahkan codingan ini, kemudian memanggilnya di text change. Untuk selanjutnya kita akan mengcompile. Sedikit lama ya. Coba kita compile. Kita klik mon. Sudah berhasil ya.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan add form bagian pertama. Untuk membuat fungsi add, kita harus menambahkan metode insert di tabel adapter dari dataset serupa. Di tabel menu, klik kanan, add query, use SQL statement, kemudian insert, next, dan sudah muncul seperti ini. Tekan OK saja. Kita akan masuk query builder. Kita masih kosong, artinya tidak ada tabel. Maka kita harus menambahkan tabel di query builder, yaitu tabel menu. Karena kita akan menginsertkan data menu, maka kita harus memberi tanda cek ke setiap kolom yang hendak kita insertkan datanya. Karena ID menu menggunakan is identity, maka kita tidak perlu menambahkan data pada ID menu, yang berarti tidak perlu kita beri tanda cek. Langkah selanjutnya adalah men-set value yang akan ditambahkan di sini. Untuk nilai yang akan ditambahkan diwakili oleh variabel yang diawali dengan tanda add. Misal untuk nilai yang ditambahkan ke kolom nama diwakili oleh add nama, demikian seterusnya untuk yang lain. Ini kita klik add nama, deskripsi, otomatis query akan terbentuk langsung, lalu tekan OK, maka query insert sudah terbentuk. Oke. Kemudian tekan next. Kemudian beri nama metode dengan nama insert menu. Selanjutnya kita akan panggil metode tersebut di menu kontrol. Di sini kita akan menambahkan prosedur untuk menambahkan data menu ke database. Perlu diketahui metode insert menu yang berada pada tabel adapter tabel menu memiliki 4 parameter pada fungsi kali ini. Parameter akan diperoleh dari properties dari entity class menu yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga agar kita bisa menggunakan entity menu, jangan lupa untuk mengincludekan folder entity di menu Ctrl CS. Selanjutnya, tambahkan prosedur public void add menu pada menu kontrol dengan metode lengkapnya seperti ini. Kemudian di sini kita klik kode seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan 5 dan 6. Selanjutnya, klik kanan pada field get data, add query, next. Di sini query buildernya kita akan ganti di ID menu.
Sort type-nya kita ganti menjadi descending. Key-nya 1, klik OK, kemudian finish. Kemudian lakukan hal yang sama jika data by keyword. Finish. Setelah seperti ini, kita akan menambahkan fungsi pada TPL kategori table adapter. Klik kanan pada TPL kategori table adapter. Klik kanan, add, query, pilih next. Di sini kita pilih yang select with return a single value. Kemudian next. Ini kita nanti ya. Setelah seperti ini kita finish. Ini kita beri nama. Kemudian setelah diganti menjadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan fungsi get kategori dan get ID kategori pada menu kontrol. Kemudian tambahkan pada menu kontrol 2 buah metode yaitu kategori dan get ID kategori string kategori. Setelah memasukkan kode ini, selanjutnya kita akan menambahkan button batal pada UC menu.
Kita akan mengganti warna di sini. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan user control yang sudah kita buat ke form 1. Langkah selanjutnya adalah kembali ke tampilan dari form 1 dan pada toolbox sebelah kiri untuk langkah selanjutnya kita kembali ke form 1, kemudian toolbox, using menu, using menu ini kita drag, bentar, setelah seperti ini kita ke using menu CS, kemudian masukkan kode di sini. Setelah masukkan kodenya di sini ya. Kemudian selanjutnya ke tampilan desain dari using menu. Dan tambahkan event load melalui properties dari using menu. Dan pada bagian code akan muncul event using menu load. Kemudian kali ini kita akan menambahkan kode untuk menambahkan data ke combo box kategori. Caranya panggil terlebih dahulu menu kontrol, kemudian di dalam event load ini kita panggil dulu menu kontrol. Setelah menambahkan kode ini, kita kembali ke using menu design, kemudian di toolbox kita search role provider. Kemudian kita drag ke using menu. Selanjutnya kita kembali ke bagian kode dari using menu. Kemudian kita menambahkan fungsi yang memanfaatkan error provider untuk memastikan inputan dari pengguna harus terisi.
Kita masukkan kode di sini sebentar. Jadi kita menambahkan codingan ini sampai sini. Kemudian setelah itu kita kembali ke UC menu design. Kemudian pada textbox harga kita lihat propertiesnya. Kita cari pay price. Setelah muncul ini, di dalam kodenya kita akan isi Jadi kita menambahkan coding ini. Untuk selanjutnya, pada UC menu bagian coding, kita akan membuat fungsi. Fungsi ini berguna untuk membalikan kondisi di detail data, yaitu nama, atau kategori, agar tidak ada indeks yang terpilih. Kita menambahkan fungsi di sini. Kita skip dulu. Setelah memasukkan kode ini, kita akan kembali ke form 1. Dan di form 1 load, kita cari form 1. Sini kita tambahkan ini kita wait. Nanti di sini kita menambahkan coding disable dan enable. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan event klik pada button tambah.
Nah, di sini kita akan menambahkan kode lagi. Jadi kita memasukkan kode ini dan lakukan hal yang sama pada button simpan dan juga batal. Setelah kita memasukkan kode yang benar pada button simpan, button batal, dan button tambah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi edit pada dataset. Caranya, klik kanan pada tabel menu tabel adapter, kemudian add query, ini next. Di sini kita pilih update, next. Di sini kemudian ini diubah menjadi upgrade menu. Kemudian di sini metodenya sudah bertambah. Kemudian kita akan menambahkan metode pada menu kontrol. Caranya, kita masuk ke menu kontrol PS. Kemudian kita akan menambahkan metode untuk mengubah data.
Setelah itu, kita akan menambahkan kode di edit di form 1 CS. Kita akan kembali ke form 1. Kita akan menambahkan beberapa kode pada bagian ini. Pertama, tambahkan text box kecil. Kita akan menambahkan text box kecil. Kemudian, kita akan beri nama txt id dan txt raw. Kemudian, disable-nya kita ubah menjadi false. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambahkan fungsi lagi di form 1 CS. Kita tambahkan kode ini kalau semuanya sudah benar. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan 3 event pada data click view, yaitu share click, share content click, dan play up. Pada share click, kita tambahkan kode seperti ini.
Kemudian, selanjutnya di sini kita tambahkan sepertinya sama aja. Setelah itu, ini juga. Ketiga event tersebut memiliki kegunaan yang sama, yaitu mendapatkan ID dari data menu yang kita pilih dengan mendapatkan nilai dari kolom pada indeks ke 0, yaitu kolom pertamanya yaitu ID, dan menambahkan nomor baris data tersebut. Selanjutnya, tambahkan metode lagi. Setelah kita tadi menambahkan metode ini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk edit pada UC menu. Box kecil, kemudian klik kanan Properties, untuk namanya kita akan ubah txt-id. Kemudian untuk visible-nya kita rubah menjadi false. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kode dari UC menu.js. Nah, di sini kita akan menambahkan metode baru. Tadi kita menambahkan coding ini di sini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambahkan kode di sini. Setelah semua kodenya udah benar, langkah selanjutnya kita kembali ke form 1. Kemudian pada button ubah, kita akan tambahkan event klik. Nah, di sini kita akan masukkan kode lagi. Kita skip agar tidak. Setelah kita memasukkan kode di sini dengan benar, data pada dataset TPL sebelumnya,
klik kanan di sini, add query, kemudian next. Dan di sini kita pilih delete, kemudian next. Ini kita tambahkan kemudian finish. Kita ganti namanya menjadi delete menu. Kemudian kita akan menambahkan Kemudian kita akan menambahkan kode hapus di form 1 CS. Dan di sini kita akan menambahkan kode. Jadi kita menambahkan kode ini. Untuk selanjutnya, jika data terakhir kita hapus, maka kode tersebut akan menyebabkan error karena data baris pertama sudah tidak ada. Maka untuk mencegah tidak error, kita akan menambahkan coding lagi. Kemudian, untuk langkah yang terakhir adalah kita akan menambahkan event pada button batal. Sini kita klik run this. Enable. Sudah selesai.